Bing bang bung bada bung bang bang. Halo teman-teman semua, hari ini gue pengen ngajak kalian untuk bikin enclosure buat Asian Forest Scorpion. Jadi teman-teman, Asian Forest Scorpion ini adalah salah satu arthropoda yang sebenarnya ideal buat dipelihara ya. Meskipun bentuknya serem ya, kalajengking gitu ya pasti serem. Tapi dia ini sebenarnya fenomena nggak mematikan teman-teman. Ya paling parah ya lu bengkak atau nggak lu demam panas dingin ya. Dan gue ini juga ada banyak sekarang sebenarnya. Gue lagi ada buat stok. Dan buat kalian yang mau pesen bisa langsung ke Instagram Bumiko Ananda ya teman-teman ya. Ini murah kok, cuma 50 ribuan sebiji. Ya, jadi ini kemarin gue pakai kandang ini untuk sementara aja ini tadi buat pameran. Dan sekarang karena jumlahnya banyak, makin banyak ya, bukan banyak. Yang waktu pameran lebih sedikit. Terus sekarang gue abis pameran gue stok lagi lebih banyak gitu kan. Jadi gue pengen pakai kandang ini. Ini dulu kan bekas kandang gecko ya, panjang sekat 1, 2, 3 gitu. Jadi 4 sekat buat kandang gecko. Gue modifikasi jadi 2 gitu, karena lebih praktis aja ternyata. Jadi buat teman-teman semua tips satu lagi ya, kalau kalian mau pelihara binatang ya, nggak usah custom akuarium aneh-aneh gitu ya. Kalian cukup pakai yang segini. Bahkan lebih bagus aja kalian pakai ukuran 60-40. Yang 60-40 ceper gitu ya. Itu udah ideal banget lah. Kalian nggak usah custom macem-macem. Akhirnya buang-buang duit percuma gitu. Ujung-ujungnya juga gue belah sendiri jadi begini kan. Jadi sia-sia gitu. Mending beli yang udah jadi aja gitu. Nah jadi itu salah satu tips buat kalian ya. Untuk kalian bikin kandang atau bikin rumah kalian cantik dengan kandang dan lain-lain, pastiin kalian pakai barang-barang yang sudah standarisasi. Karena kalau kalian coba aneh-aneh, ujung-ujungnya malah berantakan. Ya. Oke, jadi kita langsung ke build-nya aja. Mungkin kamera gue pindah dulu ya, biar kalian lebih enak lihatnya ya. Kita disertai banyak kucing hari ini ya, kucing. Nah ini jadi kayak gini ya. Nih, enclosure awalnya tuh begini, cuma ada batu, scorpion nih, scorpionnya ya. Tuh ya. Ini mereka tuh ya, kelihatan nggak sih? Sama ada kalajengking sama ini. Banyak sphagnum moss-nya ya, sama kokopit. Nah, berhubung tempat yang kita pakai lebih gede, mau nggak mau kokopitnya harus kita tambah. Gitu ya, karena ya nggak cukup segitu. Nah, kayak gini nih. Scorpion AFS ini termasuk salah satu yang seneng burrowing guys. Jadi kalian harus sediain kokopit agak banyak ya. Karena dia seneng ngubur. Kalian bisa lihat nih ya, kayak gini-gini nih. Ini kan, tuh, kelihatan nggak? Pada ngubur gitu kan. Jadi kalian harus sediain fasilitasi dia untuk mengubur dan lain-lain. Oke, jadi ini dasar substratnya ya, udah bagus nih, kokopit. Sekarang kita ambil sphagnum moss-nya dari dalam kandang kalajengkingnya, tabur lagi ya. Di sini juga udah banyak apa? Udah banyak kokopitnya dalam sini, cuma nggak akan cukup untuk volume sebesar ini gitu. Kita scaping dulu ya. Ini batu satu, bentar gue ambil barang-barang lagi. Oke, jadi berhubung gue lagi banyak kayu ya. Ini yang di tengah ini akan jadi apa? Main attraction ya, untuk apa? Nih, untuk enclosure ini, dia ini akan jadi pusat perhatian ya. Lalu kita taruh ini enaknya di mana ya? Ini kayak di sini. Kita pasang diagonal aja ya. Jadi kita akan pasang diagonal seperti ini ya. Kalau dilihat dari samping pasti kelihatan ada depth-nya, tapi ini kan kita udah segini aja nih. Guys, scaping itu sesimpel ini guys. Lu tinggal pilih lu mau balance di tengah atau lu mau diagonal atau lu mau apa. Pokoknya yang mana aja yang mudah buat kalian gitu. Kayak gini nih udah cukup banget. Nih misalnya kalian lihat dari depan nih ya. Nah kalau kayak gini kan kelihatan kan depth-nya gitu kan. Kalau dari depan, dari atas juga kelihatan. Jadi fungsinya main 3 dimensi, midground, foreground, background tuh ya begini. Cuma ini background-nya kurang rame, gue harus tambahin sesuatu. Ya, jadi kalian paham lah kurang lebih komposisi dari scaping itu kenapa ada diagonal, kenapa ada seimbang, kenapa gue selalu bilang ada isi depan, isi kanan, isi kiri gitu kan. Ya begitu maksudnya. Jadi apa? Dari belakang sampai ke depan ini, kan 3 dimensi ya, kanan, kiri, depan, belakang tuh keisi semua gitu loh. Kalian tahu nggak Tera ini kekurangan apa? Kekurangan tekstur teman-teman. Cuma kayu doang, batunya jadi nggak kelihatan gara-gara yang tadi itu tuh. Kayu yang ini malah menutupi batunya. Jadi ini harus dirubah nih. Kayak gini nih misalnya.
Apa ininya nggak usah nih. Nah gini aja cukup nih. Ininya biar di sini lumayan buat ngumpet-ngumpet. Ya. Oke, saatnya kita pindahin nih sphagnum moss-nya ya. Dari ini tuh. Nih ya, ini kalajengkingnya nih ya. Selamat datang di rumah baru Anda. Nih ya. Tuh 2, 3. Tuh langsung masuk tuh 1 tuh. Nih ya. Jadi ini makhluknya Asian Forest Scorpion ya. Mereka makan jangkrik. Nah, buat kalian yang mikir gini ya, ini binatang kok kalau buat kalian yang pengen tapi takut megangnya tuh cuma gini nih. Tuh. Ini nih ya, Jadi megang scorpion tuh cuma gini. Nah, udah. Ini sebenarnya binatang buat display, teman-teman. Bukan binatang buat dimainin ya. Ini tuh adalah pet yang memang untuk display, bukan kalian main-mainin. Gitu loh. Karena dia ya venom. Kalau meskipun kalian nggak mati kalau kena ya, tapi ya kalau kena kan juga tetap lumayan lah. Kayaknya apes banget gitu kalau kena. Gitu, kawan-kawan. You know what? Kayaknya lebih easy kalau gua. Ya, udah ya. Jadi ini emang binatang untuk display sebenarnya, bukan untuk dimainin. Makanya buat kalian mau piara, kalau binatang display ini tuh memang harusnya kandangnya tuh harus bagus, guys. Karena memang binatang ini untuk ditontonin gitu loh. Jadi kalau kandangnya jelek, kalian tuh nggak bakal puas nyaranya. Nih ya, jadi cara ngambil scorpion tuh gini. Tuh. Udah. Semudah itu, guys. Jadi buat kalian yang masih takut-takut, gak usah. Ini binatang nggak seberbahaya itu kok. Dia ini modelnya kelihatannya serem, tapi sebenarnya binatangnya nggak serem-serem amat. Jadi buat kalian yang mau piara, gas. Cek ke Instagram Bumiku Ananda, DM, langsung beli. Cuma 50 ribuan kok seekor. Nah, sekarang kita harus kasih tumbuhan di sini. Biar komplit ya. Ya kita mau pakai apa lagi sih guys buat pohon selain ini ya? Emang ada yang sekuat dan sebisa diandalkan ini? Gak ada guys, sirih gading udah the best. Jadi dalam sini scorpionnya ada sekitar 20-an ya. Makanya gue pakai teranya yang gede. Karena dalam sini mereka tuh ada banyak guys. Nah, jadi ya kurang lebih begini teman-teman hasilnya ya. Kenapa sirih gading ini sangat bagus sebagai tanaman aquascape untuk terrarium scaping atau apapun gitu. Kenapa? Karena dia ini pohonnya kuat, gampang tumbuhnya, dan dia nggak butuh banyak cahaya matahari teman-teman. Jadi untuk di indoor gini khususnya, yang di sini gue nggak ada colokan listrik buat pasang lampu dan lain-lain, sirih gading ini sangat cocok gitu. Ya, dia maintenance-nya rendah, kuat, dan dia nggak butuh banyak cahaya matahari. Makanya sirih gading ini akan selalu jadi salah satu tanaman favorit untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke, terakhir tinggal kita siram aja. Ini gue mau nyiram. Oke, tips satu lagi ya ketika kalian nyiram teman-teman. Jangan di-spray. Sumpah, jangan di-spray asli. Percaya sama gue, jangan pernah lu spray ini. Kenapa? Karena kalau kalian spray, kayak gue dulu kerjaannya spray, semprot, kacanya berkerak, terus itu susah hilang, dan akhirnya kalian males bersihinnya, ujung-ujungnya kalian beli akuarium baru. Gue tahu memang spraying, semprot itu lebih menyenangkan, lebih gimana gitu ya, lebih seru daripada lu nuang gini. Tapi sumpah jangan guys. Oke, ini gue cuma tuang secukupnya aja ya, 2 gayung doang. Nggak tuh ya, udah ya. Sekarang kita tinggal tunggu kokopitnya meresap semua air yang habis kita tuang. Oke lah, kalau begitu dengan begini kita udah selesai hari ini ya. Oke lah teman-teman, jadi ya paling untuk bikin kandangnya, enclosure build setup lah istilahnya zaman dulu ya. Setup enclosure untuk Asian Forest Scorpion udah kelar. Jadi ya paling segini aja, kita bikin sesimpel dan sederhana mungkin, tapi sebagus mungkin ya. Karena ya seperti yang gue bilang tadi, ini binatang display dan harus bagus biar enak ditontoninnya ya. Jadi buat teman-teman semua yang pengen lihat konten-konten seperti ini lagi atau konten kegiatan gue yang aneh-aneh lainnya, jangan lupa like dan subscribe. Jadi terima kasih teman-teman semua udah nonton. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.